Pembinaan dan Pengembangan SDM, pengadaan Umay dan Musari, kemudian Ibu Fatimah, teman-teman perawat yang hadir pada ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya, sesuai dengan koordinasinya. Kalau di luar kota tidak ada koordinasi karena ada suatu hal yang kita mundur, jadi kita bisa simpan hari ini. Dan tentunya sangat terima kasih pula atas hidangan yang sudah di display di depan kita masing-masing ini. Dan saya sudah gila begini. Terima kasih ya, memang ini di luar ekspektasi. Saya minta jam 1 sudah biar nggak keluar begini habis makan. Tapi katanya ada masak-masak, ya udah kita siap aja. Maksudnya biar nggak memberatkan Bu ya. Gitu. Kenapa juga kami di tahun ini merubah, tadinya kan kita memang niatnya mengundang gitu. Kita sudah anggarkan, kita bahkan sebenarnya pembinaannya bukan kami dari SDM. Kalau dokter misalnya di rencana saya itu sudah mempersiapkan untuk narasumber yaitu dari Kemenkes, dari ID gitu yang membina langsung. Kemudian yang perawat dari Kemenkes, dari PPNI gitu niatnya. Nah itu saya sudah anggarkan mendatangkan narasumber langsung dari Jakarta. Kemudian ketika dimasukkan, ternyata kita ini lagi defisit ya anggaran, jadi semua dicoret semua. Bahkan baju semua juga yang kita pesen dicoret. Kita rencana buat 500 orang buat baju seragam, itu pun dicoret. Nah untuk itu kita tidak putus begitu saja, masa nggak ada pembinaan. Nah karena saya tadinya di dinas kesehatan, bahwa saya juga sering di 20 puskesmas itu melakukan pembinaan dengan cara data. Mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini saya serahkan ke bidang SDM. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Iya pun. Yang saya hormati Ibu Karu, Dokter Penanggung Ruangan, Dr. Yogi, kasih saya kasih pengembangan dan pembinaan dan pengembangan SDM, pengadaan Umay dan Musari, kemudian Ibu Fatimah, teman-teman perawat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya, sesuai dengan koordinasinya, walaupun di luar jadwal kita udah koordinasi karena ada suatu hal yang kita mundur, jadi kita bisa sempat hari ini. Dan tentunya sangat terima kasih pula atas hidangan yang sudah di display di depan kita masing-masing ini. Dan saya sudah ngiler intinya gitu ya. Terima kasih ya, memang ini di luar ekspektasi. Saya minta jam 1 sebenarnya biar nggak keluar begini habis makan. Tapi katanya ada masak-masak, ya udah kita siap aja. Maksudnya biar nggak memberatkan Bu ya itu. Kenapa juga kami di tahun ini merubah, tadinya kan kita memang niatnya mengundang gitu. Kita sudah anggarkan, kita bahkan sebenarnya pembinaannya bukan kami dari SDM. Kalau dokter misalnya di rencana saya itu sudah mempersiapkan untuk narasumber yaitu dari Kemenkes, dari ID gitu yang membina langsung. Kemudian yang perawat dari Kemenkes, dari PPNI gitu niatnya. Nah itu saya sudah anggarkan mendatangkan narasumber langsung dari Jakarta. Kemudian ketika dimasukkan, ternyata kita ini lagi defisit ya anggaran, jadi semua dicoret semua. Bahkan baju semua juga yang kita pesen dicoret. Kita rencana buat 500 orang untuk buat baju seragam, itu pun dicoret. Nah untuk itu kita tidak putus begitu saja, masa nggak ada pembinaan. Nah karena saya tadinya di dinas kesehatan, bahwa saya juga sering di 20 puskesmas itu melakukan pembinaan dengan cara datang. Nah saya rubah di sini. Jadi atas masukan juga dari Bu Sari dan Bu Umay setuju bahwa kita datang ke ruangan-ruangan. Jadi dengan hal seperti itu, atas restu juga Bu Direktur, kita membuat jadwal. Nah, jadwal kita yang datang ke ruangan dengan
dengan jadwal sebulan itu 3 ruangan atau minimal mencapai 40 sampai 50 orang targetnya. Setahun itu 500 yang terbina jadi dalam setahun kita semua targetnya sudah terbina semua gitu. Jadi jangan sampai juga SDM tidak ada bahasa membina kan gitu kan, baik itu sharing di dalamnya, artinya unek-unek di bidang SDM atau bidang lain bisa kita akumulasi di sini dan kita bisa sampaikan. Seperti ruangan-ruangan lain ada masukan-masukan yang terkait dengan SDM, ada juga masukan terkait dengan bidang lain, karena kan SDM itu hanya sifatnya seluruh dan bersifat disiplin dan pembinaan. Sedangkan yang lain, kalau sarana nggak bisa saya kerja, ya kayak gitu kan. Kemudian kalau nggak ada ini, dokternya nggak bisa ngeresepin, nggak ada obat misalnya kan, udah di luar kemampuan kita kan bidang SDM. Jadi itu terkait dengan bidang lain. Nah makanya itu kita koordinasikan. Nah untuk itu saya ucapkan sangat terima kasih Ibu Ria, Dokter Yogi dan teman-teman bisa ikut partisipasi mengikuti pembinaan ini. Yang tentunya karena saya di bawah bidang SDM ini ada 2 seksi, tentunya masing-masing seksi itu tupoksinya kan mencakup di saya. Nah lebih teknis mungkin saya berikan saja untuk langsung Ibu Sari memberikan apa arahan sharingnya untuk teman-teman terkait dengan pelayanan kita supaya juga sesuai dengan arahan Bu Direktur untuk meningkatkan BOR ya, untuk meningkatkan BOR ini dan pasien kita banyak dan pembagian kesejahteraan juga banyak. Nah untuk itu saya persilahkan Ibu Sari terlebih dahulu. Silakan Ibu Sari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDM khususnya kami bagian kepegawaian tidak banyak yang saya sampaikan karena terkait kesehatan. Sini saya akan menjelaskan di bagian seksi saya. Mungkin sudah sedikit banyak dikatakan oleh Kak Nyoman. Kemarin siang-siang. Ya udah, mungkin saya ini akan menjelaskan di seksi saya pengadaan dan mutasi pegawai. Nah, ini di saya pengadaan pegawai. Nah ini untuk di sini berapa orang Mbak Ria yang pegawai BRUD dan kontrak kalau tidak elok dipandang mata itu akan menjadi omongan oleh masyarakat yang datang gitu. Nah terkait dengan hal tersebut sesuai dengan arahan Bu Direktur dalam rapat bulan berapa ya, bulan yang lalu ya kayaknya sama Karu ya, Karu untuk peningkatan BOR itu ya. Nah peningkatan BOR itu ada beberapa hal penyebabnya yang tentunya kita harus sama-sama bergotong royong mengerjakan itu. Contoh, karena kami adalah dari SDM, kita harus disiplin pertama. Disiplin itu tidak pandang bulu seharusnya, tetapi pada kenyataannya ada yang merasa di sini hebat gitu kan, kurang hebat, sangat hebat dan rendahan kan gitu kan. Itu tidak pandang harusnya namanya disiplin. Menurut Pak PJ Bupati dan Pak Sekda, disiplin itu harus kita laksanakan. Disiplin itu baik itu namanya yang pertama disiplin kehadiran. Nah, disiplin kehadiran ini harus dibuktikan harus ikut absen siap tuba. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang belum absen siap tuba? Gitu. Saya, Pak. Nah, kenapa nggak absen? Masalahnya ini error terus. Enggak, itu pasti cari celah aja biar sering pulang. Enggak. Harus dibenerin. Benerin SDM. Lagi. Saya udah benerin Pak. Kalau ada yang celah, kalau errornya sehari 2 hari nggak masalah. Tapi errornya seminggu, 2 minggu, sebulan, itu namanya cari celah. Iya. Udah malu. Kalau seperti itu nanti tunggu aja teguran dari kami buatkan surat. Ada 3 kali teguran kami laporkan tetap nanti. Karena ini bukan SIM RS lagi ya. Siap tuba ini langsung dikomandoi oleh Pak Sekda, langsung dipantau oleh Pak Sekda. Kami hanya melaporkannya berapa orang yang mau mengikuti absen, berapa orang yang tidak. Itu adalah laporan kami. Nah, untuk itu mulai detik ini yang belum siap tuba absennya segera install siap tuba di Play Store. Gitu. Harus
diingat, jangan pas lapar aja ingat makan. Datang ingat absen, pulang ingat absen. Jangan alasnya pulang. Pulang yang sering lupa. Nah, itu harus ingat. Tunjukkan bahwa kita ini mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu. Kalau itu dijalankan, maka bor akan meningkat. Itu baru disiplin kedatangan. Kalau datang aja siang, gimana hasil kerja? Datang siang, ngobrol sejam sama kawan-kawan. Oh, anak saya nangis, anak saya demam, oh kebun singkong saya dicuri orang, atau kebun singkong saya belum dipupuk. Itu ngobrol lama. Selesai udah jam 11. Oh, makan siang, woi. Makan siang dulu ke kantin, jalan lagi. Kerjanya jam berapa jadi? Coba. Udah itu pulang. Jadi nggak dapat kerja. Pulangnya nggak pamit. Nggak pamit pula, kata Karo tuh. Telepon Nah, nggak ngangkat telepon lagi. nggak ngangkat lagi. Tolong dulu, Bung Murni. Ya, iya. Saya mendengar Bung Murni itu walaupun di mata saya rajin, kawan-kawannya WA saya. Bung Murni sering pulang katanya. Ya siap, saya nanti kirim surat kata saya. Surat cinta. Gitu ya. Jadi tolong betul, disiplin datang itu harus diterapkan. Itu yang pertama, disiplin datang. Yang kedua, setelah disiplin datang, kita harus disiplin kerja. Dalam bekerja harus tepat waktu, sesuai dengan SOP, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kalau memang menggantikan karena kebijakan pimpinan, dibolehkan silakan. Tapi jangan ngedur. Kalau sakit harus ngomong sakit. Jangan dipaksakan untuk bekerja. Nanti mati. Nah, sutradara saya bilang, kita sudah ada contohnya. Bekerja mati kita. Nah, apa mau mati? Enggak kan? Nah, kita masih ada amal ibadah yang harus kita berikan di dunia ini supaya kita dapat masuk surga. Gitu ya. Karena rumah sakit ini jadikan sebagai ladang. Iya. Kalau ladang singkong, kebun sawit di rumah itu yang kedua aja. Kalau itu dijadikan pertama, keluar aja di rumah sakit. Iya kan? Masa nampang aja di rumah sakit? Gitu. Saya terus terang, rumah sakit ini semenjak saya TKS 2007 sampai detik ini, saya ini jadikan ladang utama. Praktek saya pun udah sia-sia, udah hilang pasien saya, gak mau datang lagi. Gitu. Iya, karena kita 7:30 harus kesini kan, minimal jam 7 dari rumah, atau jam 6 lewat berapa. Udah itu jam 4 sekarang pulang kan, jam 4 pulang, sampai rumah jam 5 kurang. Nah, mau pasien jam berapa? Kan gitu kan. Makanya inilah ladang utama kita. Ayo kita ramaikan, ayo kita promosikan. Itu promosikan. Bagaimana sistemnya? Di rumah masing-masing kan ikut kegiatan pastikan. Nah, di situ omongin. Nah, kita rumah sakit udah berbenah, dokternya udah cakep-cakep, udah merawat, dokternya udah memperkenalkan diri dalam memberikan pelayanan. Kami perawat udah gak judes lagi, disuruh ganti infus cepet datang, nggak lagi ngoceh-ngocehin, kan gitu kan? Jadi image sudah berubah, itu loh harusnya. Jangan buat image yang negatif. Datanglah ke gedung Meneng tempat dokter Yogi praktek. Kalau suruh rujuk ke sini nggak mau, takut. Nah itu bagaimana cara merubahnya? Ayo kita rubah. Gitu, jangan judes, gitu loh. Itu bekerja sesuailah SOP teman-teman perawat. Tingkatkan kompetensi. Kalau dokter pasti udah sering meningkatkan ininya, karena enggak perpanjangan STR-nya kan ada itu juga ya, peningkatan kompetensinya. Nah, SOP jangan sampai SOP nggak hafal Bu Ria, staf ini. Jadi cobalah dulu dibuat self evaluasi, baru diobservasi oleh kepala ruangan atau yang seniornya. Kalau sudah mampu, baru ikut rekredensialing lagi, misalnya kredensial bahwa saya mampu melakukan ini. Bukan mengerjakan sesuai dengan yang ada yang kita dapatkan di sekolah. Beda, sekolah sama sini beda. Karena sekolah sistem ilmunya lain, di sini SOP-nya lain. Nah, ikutin SOP sini karena kita bekerja di sini. Nah, itu. Kalau tidak sesuai dengan SOP, maka ngelepas infus, jari-jari pasien kepotong. Ada nggak kasusnya itu? Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu baru ngelepas infus. Satu lagi saya tekankan, pada nyuntiin obat. Pikiran kalian pasti begitu dari rumah datang ke rumah sakit itu langsung nanya ke ininya, jam berapa suntik ini, jadwal nyuntiknya berapa. Kerjaan kalian itu pasti nyuntik aja pikirannya. Saya mau tanya, adakah saat ini kompetensi ilmu keperawatan yang berjalan? Misalnya memandikan pasien.
Ada nggak di sini udah mandi pasien? Ada, kita sering apa namanya kan Waslam, pakai pasien waslam yang aja. waslam. Ada masih. Bantu, Bagus, artinya ada. ganti-ganti pampers. Ganti pampers. Apalagi kan kita di sini pasiennya yang dirawat geriatri. Geriatri. Nah, berarti ilmu keperawatannya masih ada. Bukan semata-mata hanya melaksanakan advis dokter. Iya kan? Dokter nulis obat ini, nyuntik aja kerjaannya. Pada saat nyuntik, nggak terbiasa tuh. Saya aja disuntik kemarin saya dirawat. Alangkah udaranya banyak. Di dalam ujung sepet itu dimasukin, kata saya, aduh mati saya nih, kata saya sama perawatnya, itu emboli loh, sini maaf ya saya nggak ngajarin, saya giniin, hilangin dulu ini oksigen yang ini, udara yang di obat ini, sampai dia airnya kelihatan di ujung nal itu baru masukin. Kalau enggak dia akan masuk situ, maka emboli, mati saya, berhenti jantung saya karena emboli udara kan. Itu yang harus dipahami. Saya aja dirawat digituin, bener, saya ajarin mereka yang nyuntik saya kemarin itu, gitu, pas saya dirawat kemarin. Nah itu hanya sekedar nyuntik, tapi jangan remehkan nyuntik. Kita masukkan benda asing ya ke dalam tubuh, mati kita. Itu pada saat nyuntik kalau malam, bangunkan pasiennya biar ada saksi, itu dibangunkan terus nggak keluarga pasiennya pada saat ganti infus. Ya jangan tiba-tiba jadi gentayangan, kata orang setan yang ganti. Karena gelap, padahal dia sebelum jam-jam gini kelihatan. Bangunkan betul dia, bu, maaf bu, saya mau ganti infus papa. Lalu ganti, bu, maaf bu, saya suntik, gitu ya. Nah, seharusnya bukan saya itu. Tapi kemarin kita kan sudah dipelajari, dapat ikut pelatihan service excellent. Siapa yang ikut di sini? Shirley sama Jul. Nah, setelah ikut service excellent apa yang dilakukan? Nah, Apa yang dilakukan? di ruangan maksudnya. Di ruangan. Penerapannya. Kalau penerapan ya masih kayak biasanya Pak, karena Berarti nggak berubah dong. bukan, memang sebelumnya menurut saya sudah seperti itu. Cuman kemarin yang saya masih kurang menurut saya Hah? Pak, memilah-milah apa kayak benda tajam apa. Itu PPI. Service excellent. Service excellent itu bagaimana cara kita ngomong, melayani dengan melayani, Iya. jalin trust. Nah, nanti Bu Ria, setiap ada orang dari dapat pelatihan, diutus maupun pelatihan sendiri, buatkan jadwal untuk sharing ilmu. Tiap bulan, nggak apa-apa. Ambil salah satu pasien, udah presentasikan. Undang saya boleh, undang Pak Dedi Resna, terutama asuhan keperawatan. Kalau nggak mau sama Resna, ya Bu Desi. Kan ada nggak gitu kan biasanya kan? Undang Pak Dedi. Nah gitu. Walaupun saya di bidang bidang SDM, tapi ilmu keperawatan saya mau memberikan masukan gitu loh. Bagaimana meningkatkan pelayanan. Ini geriatri ini potensi untuk dikembangkan model praktek keperawatan yang profesional, MPKP kalau disingkat. Itu sebenarnya unggulan keperawatannya. MPKP, model praktek keperawatan profesional. Itu dibuat di sini, Bu Ria, biar ini bagus. Gitu loh. Jadi kalau dia pelayanan kita meningkat sesuai dengan SOP, kompetensinya terus meningkat, saya yakin orang puas dan akan datang. Nah, itu disiplin kerja. Ada disiplin datang terus kerja. Terus yang ketiga adalah disiplin membuat laporan. Harus tepat waktu. Nah, Ekin misalnya. Ekin kalau TW1 harus kerja selesai tanggal berapa, kan ada tulis aja di sana, ada limitnya kan? Harus diselesaikan. Terus yang bulanannya kita minta tanggal 29, 30 selesai, harus diselesaikan yang bulanannya. Karena kalau enggak telat lah kita lapor ke BKD. Kan kita lapor ke BKD. Masa iya telat sampai tanggal 10, 15 kita baru lapor BKD. Diketawain kita ke Pak Sekda, Pak Asisten ya? Yang itu. Ke Pak Asisten laporannya. Jadi diketawain kita telat. Gitu loh. Nah, mohon betul. Nah, dari sharing dan pembinaan ini, ya kalau nggak dilaksanakan artinya nggak ada kemajuan. Kita lihat, nanti saya lihat gimana laporan kinerjanya. Laporan itu kan disiplin tadi, disiplin datang, nanti saya lihat siapa yang sering datang, yang nggak datang saya kasih surat cinta nanti. Laporan juga begitu, siapa yang nggak buat surat cinta, buat laporan saya buatkan surat cinta lagi. Selalu saya akan buat seperti itu. Saya sudah bilang tadi sama Bu Sari, ini udah TW1 kata saya, dari Februari, Maret, April udah diterapkan sistem absensi. Siapa yang tidak ada absennya di bulan 2, 3, 4, buat surat cinta. Per triwulan aja kita buat, jangan per bulan. Kasihan, per bulan surat cinta habis kertas kita.
Apa 3 bulan aja. Udah bisa via WA, Pak. Iya, via WA ngomongnya nggak sempat baca. Sekarang perorangan saya minta. Karena itu sifatnya teguran. Teguran 1, 2, 3 gitu sifatnya. Nah, itu yang disiplin ya. Disiplin itu tidak digaungkan oleh kita saja. Seperti yang di awal saya sampaikan bahwa Pak PJ Bupati sudah juga menggaungkan itu. Kalau Bu Ria pasti sering mendengar karena Bu Camat ikut juga. Pak Camat itu juga absen siap tuba ya. Nah, absen siap tuba Pak Camat itu. Semua di kecamatan absen. Jangan kita enggak. Jangan kita merasa lain pada yang lain juga. Jangan kita superior. Kita ini loh di bawah Dinkes. Itu loh. Kita ini OPTD loh. Gitu loh. Tidak ada yang merasa di sini makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Terus nggak ingin ikut peraturan, nggak ada. Kalau memang nggak mau silahkan keluar. Gitu kalau tawaran saya. Gitu. Daripada merusak sistem. Kita membangun rumah sakit yang baik. Gimana bisa baik kalau nggak mengikuti peraturan? Siapapun bupatinya pasti nggak maju-maju nih kalau nggak disentuh, gitu loh. Itu ya, itu yang terkait dengan disiplin. Kemudian terkait dengan dinas ya, ini pengaduan dari Satpam karena Satpam yang keliling juga. Dimohon Bu Ria dan teman-teman kalau jaga malam jangan tidur berduaan di kamar. Nanti terjadi sesuatu. Maksud saya standby di dinas nasional, dinasnya di sini di mejanya satu. Nggak apa-apa kalian tuh tidur di sana. Artinya begini loh tidurnya kan. Begitu pasiennya butuh, tahu bahwa ada perawat di sana. Walaupun tidur di sana wajar, manusia kan kita nggak mungkin nahan kantuk misalnya. Tapi tidak meringkuk dalam kamar dikunci. Biar aman Pak. Ya nyari keamanan kalian itu berarti. Makanya kalian tuh bisa ngedur PSM bahkan bisa karena kerjanya tidur. Itu loh. Saya tahu, saya pengalaman juga di situ. Gitu loh. Saya pernah juga berdinas. Itu sebelum kalian saya juga Bu Ria ini saksinya. Saya jadi komite ya keliling juga. Marah-marah dengan Bu Ria juga pernah. Dilawan Bu Ria juga pernah saya. Gitu loh. Jadi itu pengalaman ya Bu Ria. Jangan ketawa ya Bu Ria. Itu kepala ruangan yang tidak pro itu sering, itu biasa. Memang orang yang membina itu sulit. Kalau kata Pak Haji Saleh guru saya, merubah perilaku itu kayak seumur hidup dia. Misalnya sekarang umur 40 dia, yang 40 tahun lagi dia bisa berubah perilakunya dikit-dikit. Nah, makanya caranya dengan cara sekarang surat cinta kalau saya. Gitu. Siapa yang tidak bisa berubah perilakunya, kasih surat cinta. 3 kali kasih inspektorat surat cintanya. Ya inspektorat yang tegur kalau PNS. Kalau kontrak jangan diperpanjang lagi tahun depan. Aman kan? Gitu sekarang ini. Itu dari SDM. Itu ya yang berdinas, tolong betul harus standby di nurse stationnya. Kalau tiba-tiba di IGD dokternya dapat laporan pasien gawat, kalian udah ketiduran di sini, terus dokternya ke sini, bangunin kalian lagi, repot dokternya kan? Enak di situ, enak. Nah, kan gitu dokternya nanti dia kalau kalian di situ. Itu ya. Nah, kemudian tadi terkait dengan peningkatan bor, pastinya tentu kita ada promosi di rumah saya sampaikan. Nah, dan juga tolong di dalam pelayanan ini geriatris siapa yang Bu Ria yang kira-kira stafnya ini perawatnya atau dokter Yogi berpakaian bagus, ini cantik, ganteng. Nah, memberikan penyuluhan kepada pasien dengan kasus-kasus yang menarik gitu ya. Itu divideoin. Nanti silakan diedit mukanya ditutup si pasien itu. Nanti video itu cukup 2 menit aja, apa 1 menit, nggak panjang-panjang. Nah, itu diberikan dokter Ajeng. Nanti dokter Ajeng yang memasukkan ke medsos bahwa pelayanan kita itu baik loh. Nah, ini penyuluhan. Misalnya tindakan pasang apa, misalnya infus dengan cara mejem tangan sebelah, apa mata dua-duanya ditutup, aneh kan? Nah, itu kan aneh. Nah, bagus artinya itu keunggulan kita. Nah, itu kita pajang. Nah, tempat memajangnya ada, yaitu medsos RSUD Menggala, IG, Facebook, website. Nah, itu ada di dokter Ajeng. Kasih ke beliau videonya. Jadi kita kreatif juga membantu untuk menaikkan bor itu. Gitu ya. Kemudian kalau ada lagi kegiatan-kegiatan kayak rapat ini, melakukan rapat boleh dikasih dokter Ajeng, melakukan rapat peningkatan kompetensi, rapat
pembinaan kedisiplinan, boleh dia kasih dokter Ajeng. Maka saya bilang ke Fatimah, 1 menit aja yang bagus nanti kasih dokter Ajeng gitu, bahwa kita ini telah melakukan kegiatan. Lah kita kan semua kegiatan sekarang harus foto, harus sebagai dokumentasi, betul nggak? Nah, sebagai tanda bukti kita kerja juga, gitu ya. Itu dibuat ininya video pendeknya, kemudian buat juga leaflet. Kalau nggak ini, apakah dokter Yogi, apakah perawat tentang keperawatan, tentang medis atau spesialis yang ada di sini, minta materi buatkan leaflet, kasih dokter Ajeng, biar dia yang cetak. Nanti ditaruh di sini leaflet-leaflet terkait dengan penyakit geriatri. Saya pernah buat dulu itu waktu di humas saya dulu ya. Nah, saya yang tukang cetak dulu itu. Jadi dibuat penyakit-penyakit yang ada hubungan dengan geriatri. Nanti ketika penyuluhan bisa diberikan ke pasien. Ya, penyuluhan dulu 5 menit, ngomong gini-gini, kasih pasien, difoto, di videoin, udah. Itu loh meningkatkan image kita sekarang. Nah, jangan hanya bermedsos kita aja. Kemudian teman-teman, kan banyak teman tuh, medsos yang ada di RSUD Menggala yang dikelola oleh PSDM, Dr. Ajeng, tolong di like, tolong di komen yang bagus, baik, mantap, gitu loh. Semoga terus meningkat, yakin pelayanan lebih baik, gitu loh dibuat. Jangan diri sendiri terus di Facebook nyeruit, Bu Ampi, nyeruit diiniin, di posting, jalan-jalan di posting. Rumah sakit kita juga ya, saya bilang di awal, ladang kita juga posting yang bagus, yang jelek ya dihapus, gitu. Tolong yang bagus. Tolong juga ya kita jangan jadi lambe turah, jadi apa namanya pengadu, nyenyes. Barang sesuatu yang nggak baik bawa keluar. Contoh kemarin hujan-hujan aja dibawa keluar masuk media. Itu apa? Remeh-temeh banget gitu loh. Mentang-mentang suami kalian, istri kalian menjadi apa namanya pemberitaan itu media gitu. Jadi nggak perlu kan? Itu. Wong ini tempat kerja kita sendiri, kita bongkar sendiri. Tempat cari makan, piringnya dikotorin sendiri. Nah, ayo kita bersihin sekarang caranya. Gitu. Ya? Bisa ya? Ya? Video bisa? Penyuluhan bisa? Edukasi ya dibuat ya. Nah, saya minta kayak gitu untuk meningkatkan image rumah sakit, meningkatkan kinerja kita, dan BOR. Yang terakhir meningkatkan apa? Kesejahteraan kita masing-masing. Kita kan pengen banyak dapat setiap cing Bu Mai kan? Iya, biar banyak dapat ceringnya. Nah, oke. Yang terakhir kali saya pesankan, tolong betul hindari narkoba. Nah, jangan sampai teman-teman menjadi pengedar, kemudian pemakai narkoba. Kalau tahu kasih tahu kami. Itu biar kami tindak lanjut. Gitu. Jangan sampai di rumah sakit ini menjadi sarang narkoba. Karena itu sangat berbahaya, juga merugikan ya, Dok ya. Kalau dokter merokok, ini, Kak? merokok ini kan sudah ada undang-undangnya. Ya nggak perlu lagi. Kalau dokter Yogi merokok, tutup aja WC-nya, ada blower nggak di atas? Ya, artinya jangan memamerkan. Tadi saya lihat di ruang TMS baju begini, tadi saya lihat sudah mau gini dia. Lihat saya, begini cepet-cepet dia. Pas arah sini. Nah, kata saya itu perawat. Belum lagi bangga pakai rokok yang apa tuh yang asap aja itu. Pape. Alangkah kata saya. Ngapain kayak gitu tuh? Nggak usah bangga-bangga, malah digantungin, dikalungin. Siapa udah saya marahin kayak gitu? Nggak boleh lah kayak gitu. Di sini nih ciptakan suasana kondusif dan image yang positif gitu loh. Nggak usah lah kita mau pamer-pamer semua yang nggak baik gitu. Yang dipamerkan yang baik ya, seperti saya bilang tadi. Itu karena ini ladang kita, tolong betul. Gitu. Ya. Tolong betul. Nah, yang terakhir kali lagi saya menyampaikan pesan Ibu Direktur, ketika memberikan pelayanan, ketika berkomunikasi dengan sesama kolega, sama pimpinan, tolong terapkan betul etika. Itu yang utama, attitude. Saya ingat betul apa kata ketua sekolah saya dulu waktu saya kuliah, nilainya tidak perlu dikasih besar-besar, kata dia. Kan udah tua nih orang, saya ngikutin omongan dia ya. Nilainya tidak perlu dikasih besar-besar, cukup lihat perilakunya. Kalau dia nilainya 10, etikanya jelek, sama saja jelek. Ya, jadi kita etikanya aja dibaikin, nilai nggak apa-apa 7 gitu. Ya, itu. Etika bagus akan image luar biasa. Makanya itu Bu Direktur memesankan etika dalam memberikan pelayanan,
Etika dalam berhubungan sesama kolega, sesama antar mitra, ya, sesama pasien dan kepada masyarakat dan pimpinan itu harus diterapkan betul. Jangan tiba ujuk-ujuk malah maksa-maksa nelpon. Masukin adik saya ya, mau kerja di sini pokoknya masuk. Kalau enggak ini ada kasus ini, jangan. Gitu. Kalian kan kerja di sini. Gitu ya. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf karena saya kalau berbicara untuk membangun ladang kita ini saya berapi-api memang. Tidak hanya di sini saja. Saya ada video saya berapi-api itu. Dilihat aja di YouTube saya. Jadi saya selalu dokumentasikan. Kayaknya di YouTube saya sudah 500 video. Dari tahun 2010 saya ber YouTube. Bukan baru saya. Dari 2010. Iya, saya bukan orang baru, YouTuber. Tapi saya nggak pernah dapat duit. Karena baru 1000 like saya. Nah, mohon di like kalau mau. Nah, itu. Dari 2010 kok dapat 1000. Orang udah ratusan ribu. Iya, itu ya. Jadi maksud saya nggak apa-apa kita semua bermedsos, tapi medsoskanlah tempat usaha kita ini. Karena ini adalah usaha kita. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Saya yakin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada yang mau disampaikan, dititipkan pesan kepada bidang lain, boleh nanti saya sampaikan. Yang kira-kira saya bisa jawab di sini, saya bisa jawab langsung, termasuk Bu Mai dan Bu Sari apabila bisa langsung dijawab. Kalaupun nggak bisa, jadi PR kami. Nanti saya sampaikan ke bidang-bidang terkait. Itu saja saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke Bu. Ada perbaikan di situ. Kemudian ya sudah nggak apa-apa kita tunggu lagi. Ini kamar mandi kami di K5 itu klosetnya tuh goyang. Jadi nggak mungkin untuk kita di situ masukin pasien. K5 itu kelas 2.